Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang tentunya bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, yang pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertobatan syahadat orang seorang murtadin, yang tentunya wanita ini dimurtadkan oleh suaminya yang merupakan seorang misionaris Kristen. Kini Ibu Wiwi kembali memeluk Islam dan bertobat. Persyahadatan yang hikmat ini dituntun oleh Gurunda Juma. Mari kita simak persyahadatan yang hikmat berikut ini. Selamat menyaksikan. Iya Bang Juma, ke anak sih, aku nggak pernah ke anak dia, karena dia pengen semua anak-anaknya itu masuk ya Kristen, cuman sayanya nggak bisa. Maksudnya ya udah, nanti anak memilih mana yang benar mana yang tidak. Mau aku seperti itu, cuman dia nggak mau gitu. Ya udah, gue suami gitu lu harus nurut, mau dia begitu Bang Juma. Ya, negara kita menjamin untuk tiap penduduk memeluk agama masing-masing. Jadi kalau orang sudah punya agama, meskipun itu anak kandung sekalipun yang berbeda akidah dengan kita tidak boleh maksa. Negara nggak membiarkan itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu anak kita yang murtad, kita tidak boleh maksa kemudian mereka untuk masuk Islam kembali, kecuali mengingatkan, memberi pengajaran supaya mereka kembali pada Islam. Tapi untuk melakukan penekanan, kekerasan, penindakan fisik kepada mereka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, makanya sebelum mereka murtad, kita jaga akidah mereka. Itulah fungsinya orang tua. Jangan tunggu anak murtad baru ngamuk. Ya, begitu juga di luar Islam. Kalau orang Islam meskipun itu dari darah daging Anda, kalau dia Islam, Anda tidak boleh menyentuh akidahnya. Ya, karena lawan Anda adalah Islam se-Indonesia. Itu nggak boleh. Makanya saya katakan kepada Mbak Wiwi, kalau misalnya laki itu masih juga menyentuh ya anak kita, maka kami umat Islam yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran pada laki yang tidak tahu diri itu. Menyesali ya, itu saya kira kita sampai sekarang tuh trauma aja Bang Juma. Rasa takutnya ketika saya punya pasangan lagi untuk berkenalan lagi dengan laki-laki itu takut. Saya masih ingat traumanya itu nggak hilang-hilang. Iya. Saya dilempar asbak 9 ya. Saya memang bodoh di dalam agama. Tapi ketika saya menikah Bang Juma, nggak mudah, karena yaitu hati saya Islam. Hati saya Islam, saya ke gereja, beberapa gereja itu karena saya konseling. Ketika lu mau membaptis gua, yakinkan kalau agama lu benar. Ternyata ketika saya konseling, buat saya tidak ada yang benar. Saya sempat dilempar asbak Bang Juma karena konseling itu. Wajar kita bertanya, ketika lu dapat umat, setidaknya lu meyakinin agama lu benar. Tapi saya diperlakukan seperti sampah yang dilempar asbak. Saya ganti lagi gereja, sampai mantan suami saya itu bilang, lu udah nggak usah banyak bacot, yang penting lu nikah dapat surat. Ketika saya nikah cuma dapat selembaran kertas doang dari gereja, tidak diurus secara hukum, dan anak saya pun sampai sekarang tidak ada nama bapaknya. Kalaupun tahu kejadian ini akan seperti ini, saya tidak akan pernah menikah seperti ini. Iya. Oke, mungkin kita dahulukan dulu syahadat ya. Boleh ya? Iya. Oke, baik. Ikutin saya Mbak Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha
ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Ya, saudara saya ini kembali menjadi muslimah seutuhnya ya, terlepas dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu anggap saja ujian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini tanpa ujian. Tanda-tanda orang yang sudah ingin meninggalkan dunia, tanda-tanda bumi ini sudah tidak mau dipijak oleh kita, adalah salah satunya diangkatnya masalah-masalah terhadap hamba Allah. Jadi kalau misalnya masih ada masalah, ini artinya ujian untuk saudari kita ini. Kiranya ujian ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan ini sebagai ujian untuk lebih dekat dan derajatnya diangkat oleh Allah. Jangan merasa hina depan manusia, tapi merasa hinalah di hadapan Allah. Ketika merasa hina di hadapan Allah, maka mendekatlah kepada Allah hingga kemuliaan itu tercurahkan kepada kita. Sekira begitu, karena saudari saya ini pernah dibaptis ya, dalam agama apa kemarin? Katolik atau Hindu? Protestan. Katolik atau Protestan. Nah, kita Mantan suami saya juga mantan Islam, Bang Juma. Jadi ibunya itu Nasrani. Iya, dia juga murtad gitu ya. Misionaris juga. Suara saya Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia dari Islam. Dia dari Islam. Dia pernah mualaf katanya. Gue juga mantan Islam. Dia bilang, loh kok kenapa sekarang Kristen? Jadi ibunya misionaris. Kristen, bapaknya Islam. Nah, nikah sama bapaknya itu loh, Bang Juma. Ibunya masuk Islam. Bercerailah mereka, kembali lagi mereka ke Kristen. Nah, sempatlah tuh mantan suami saya tuh koma katanya, mau mati, ditinggal bapaknya. Katanya didoain kitab suci lah. Semula dari koma katanya dapat mukjizat, yang akhirnya dia dibaptis lagi gitu, Bang Juma ceritanya. Alasan dia. Ya, kesaksian misionaris itu ya kayak gitu. Iya, Bang Juma, makanya saya gitu konsul dia, juga tidak mendapatkan kebenaran itu ya. Saya 9 gereja di Jakarta, hampir ya itu saya dilempar asbak. Saya ya itu lu mau baptis gue, ya udah yakinin kalau agama lu terbaik. Apa pertanyaan lo ke pendeta itu? Ya kayak contoh, aku memang tidak memahami agama banget gitu loh. Cuma gini, identik dengan pohon cemara. Pertanyaan konyol, Natal itu pertama kali diadain di mana? Gue nanya kayak gitu, dia jawab apa? Natal itu kenapa identik dengan pohon cemara? Gue nanya kayak gitu, dia bilang katanya udah tradisi. Sekarang pertama kali Natal diadain di Yerusalem. Sedangkan di Yerusalem itu keadaan yang sangat tandus dan gersang. Tidak ada satu pohon pun yang bisa tumbuh terkecuali pohon kurma. Kenapa nggak dijadiin tuh pohon kurma? Saya dilempar asbak. Ya Allah. Iya. Ya sekarang tuh yang saya juga nggak bodoh dalam ngaji gitu, Bang Juma. Ngajiin juga sama orang tua, memang salah jalan aja. Yang saya mengakui itu sangat fatal. Allahu Akbar. Cuman buat hal-hal kayak gitu pun saya tidak mendapatkan kebenaran. Ya ketika pun saya dibaptis pun yang saya baca juga doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ketika saya dicemplungin itu yang saya baca. Allahu Akbar. Karena takut
takut Bang Juma, bentrok ninggalin keluarga, hancur semua. Sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa, pernikahan juga ya seperti ini, anak juga akhirnya trauma. Dan sampai sekarang pun saya ya sendiri gitu, saking saya juga nggak mau mental anak saya tuh menyamakan semua laki-laki itu jahat gitu loh, gara-gara satu orang itu. Kalau ditanya anak saya pun dia masih mengingat kejadian itu walaupun itu umur dia mau 4 tahun. Itu pecah bibir, pecah jidat, karena mungkin nggak sengaja atau apa, pas dia lagi ruku itu tangannya nempeleng gitu loh Bang Juma, kena lah tuh benturan lemari. Kata-kata andalan nggak, imani saja. Dapat. Ya itulah Bang Juma. Ya apa ya, balik lagi akhirnya saya di situ yang ke-9 itu yaitu diancam lah, ada pengancaman ya di situ. Tidak usah banyak berkomentar, iya aja. Iya. Jadi saya udah, yaitu ketika saya dibaptis dicemplungin di dalam air itu yang saya baca doa selamat. Makanya sampai sekarang 13 tahun itu saya nggak dimualafin lagi. Ya Allah lillahi ta'ala, saya nggak meyakini gitu antara saya dan Tuhan. Cuman ya ngerasa bersalah gitu, kayak kakak sering nonton Bang Juma, kak coba tanyain masalah gue ini nanti ketika gue madu. Sempat inbox Bang Juma bertanya, karena kan jaraknya jauh Bang Juma, saya di Jakarta Pusat, kakak saya di Depok. Saya sampai ke sini karena saya sering nonton Bang Juma. Anak juga pengen diambil Bang Juma. Ya? Bagi anak 1, tapi dia mintanya yang pertama. Saya bilang nggak bisa. Dan sampai detik ini, dari awal saya pergi dari rumah sampai sekarang anak itu udah mau SMP, saya tidak pernah nginjek lagi rumahnya atau minta ya buat dinafkain. Bukan apa ya, karena ya udah sampai dia bilang ya udah anak udah pada gede-gede, gue masuk Islam deh. Dengan entengnya dia bilang seperti itu ketika saya sudah membesarkan anak-anak dia dengan kepintaran, pintar ngaji, ranking di kelas gitu loh Bang Juma. Dia ngelihat pertumbuhan anak itu, Masya Allah, sempat terucap, yaudah gue mualaf deh. Saya nggak mau, karena juga buat saya tuh jangan percaya. Bener, jangan percaya. Enggak, bisa jadi si Tondo itu nanti masih yang itu lo ngerayu si Andin, dideketin, disuruh murtad segala macam, itu yang harus. Masya Allah. Berat Bang Juma kalau dibilang berat, 2 anak ditinggal. Maksudnya saya pergi itu dalam keadaan masih merah. Anak kedua itu baru lahir seminggu. Itu sampai ditolongin sama tetangga yang memang Nasrani juga. Saya di ruang lingkup kan di kontrakan di ruangan Nasrani, tidak ada Islamnya di situ. Sengaja dia cari seperti itu biar saya bersosialisasi. Masya Allah. Yang saya nggak bisa kayak gini gitu. Saya pun nggak, dari awal dia udah nggak komitmen, tidak bisa menghargai agama saya. Sedangkan saya pun tidak melarang anak mau ke gereja tapi ketika anak saya ajarkan sholat, lu jangan marah. Ya itulah kekerasan. Bukan ke saya tapi ke anak ketika saya tidak ada di rumah. Mungkin cukup itu aja Kak. Minta doanya ini kepada Pak Disugi, mohon didoakan dulu Pak Disugi supaya mbaknya tetap istiqomah. Amin. Ya. Monggo Ya. Pak Disugi. Dapat jatah juga saya ini ya jadinya ya. Oke, alhamdulillah kita ngalap berkah dari kembalinya Mbak siapa? Mbak Cimol. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi Ya, dengan kembalinya Mbak Ukhti Wiwi. Melisa, syukran. Ya, kita doa bersama semoga iman kita, iman Mbak Wiwi ya tetap istiqomah di dalam hati kita hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadaru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami tempat memohon dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman di dada kami ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada saudariku yang baru saja kembali mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa anak-anak dan istri kami, dosa minal muslimin wal muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang berguna bagi agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai orang yang berguna bagi agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan. Tolong di mute. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah, sebagai asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nas'alukal ijabah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim.